Halo, perkenalkan, nama saya Malvin. Pada video kali ini, secara rinci saya akan menjelaskan apa itu penyajian data dan kegunaannya. Lalu setelah itu kita akan membahas penyajian data dalam dua jenis data, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Oke, jadi apa itu penyajian data? Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan sebuah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. Lalu, mengapa kita harus menyajikan data? Tujuan menyajikan data adalah untuk, pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Lalu ada memudahkan dalam menganalisis data, dan yang terakhir adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Oke, sekarang kita akan mempelajari penyajian data pada data tunggal. Data tunggal sendiri artinya adalah sebuah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kelas-kelas interval itu apa? Nanti kita akan pelajari itu di penyajian data berkelompok. Nah, biasanya data tunggal itu dikaji dalam bentuk tabel frekuensi, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, yang pertama adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi, seperti namanya, berbentuk tabel dengan dua kolom. Kolom pertama untuk nilainya, dan kolom kedua untuk kolom frekuensi, gitu, atau jumlah dari nilainya. Jika pada contoh berikut ini, mungkin kita bisa melihat mata pelajaran yang disukai itu adalah kolom nilai, dan frekuensi itu adalah kolom frekuensi. Seperti itu. Dan bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca tabel frekuensi ini dengan demikian. Berarti, orang yang menyukai pelajaran matematika itu ada 20 orang. Siswa-siswa yang menyukai pelajaran kimia itu ada 15 orang. Biologi 10 orang, dan fisika 5 orang. Yang kedua adalah diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita memerlukan frekuensi setiap nilai yang diwakilkan oleh besar sudut dalam sebuah lingkaran dengan rumus. Ada dua rumusnya. Yang pertama itu untuk sudut. Rumus untuk sudut adalah frekuensi dibagi dengan total jumlah data dikali 360 derajat. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, untuk persentase, bisa kita lihat di sini juga. Untuk persentase, rumusnya adalah sudut dibagi 360 dikali 100%, atau frekuensi dibagi dengan total jumlah data dikali 100%. Seperti itu. Oke, jadi bisa dilihat dari sini, ini adalah contoh diagram lingkaran. Jadi bentuknya itu seperti ini. Bisa kita lihat untuk item pertama 87%, item kedua itu 52,2%, item ketiga itu 26,1%. Nah, ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Gitu. Jadi diagram lingkaran itu memiliki dua jenis, ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk sudut, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah diagram batang. Diagram batang menggambarkan data dalam bentuk kotak pada bidang kartesius dengan sumbu X sebagai jenis atau kategori dan sumbu Y sebagai frekuensinya. Kita bisa melihat contohnya di slide berikut. Ini adalah contoh dari diagram batang. Jadi bentuknya itu seperti ini. Bisa kita lihat dari sini kita bisa membaca bahwa item 1 itu memiliki 10, frekuensinya itu 10. Item 2 itu di antara 10 dan 20, itu mungkin di 15. Lalu item 3 di 40, item 4 itu mungkin sepertinya itu di 8. Lalu item 5 itu mungkin di 21 atau 22, sekitar segitu. Jadi begitu cara membacanya. Jadi cara membacanya adalah kita melihat dulu pada sumbu X. Pada sumbu X itu bisa kita lihat ada nama itemnya, dan pada sumbu Y itu bisa kita lihat ada frekuensinya. Seperti itu. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah diagram garis. Sama halnya dengan diagram batang, diagram garis juga merepresentasikan frekuensi pada bidang kartesius.
Tetapi perbedaannya adalah, jika pada diagram batang, frekuensi dalam bentuk kotak, diagram garis frekuensinya dalam bentuk titik, lalu menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh diagram garis. Diagram garis ini untuk apa sih? Diagram garis ini membantu kita untuk lebih mudah melihat suatu tren data, gitu. Apakah dia naik atau apakah dia turun. Ini adalah contoh dari diagram garis. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kita bisa melihat pada sumbu X itu terhadap item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Dan pada sumbu Y itu kita bisa melihat frekuensinya. Pada grafik yang berikut ini, kita bisa melihat item 1 itu frekuensinya di sekitar 8, item 2 frekuensinya mungkin di sekitar 17-16, dan item 3 di sekitar mungkin 12 atau 13, dan seterusnya. Seperti itu. Agar terbayang, kita akan mengerjakan contoh soal dari soal berikut ini. Buatlah diagram lingkaran dalam persentase, diagram batang, dan diagram baris dari tabel frekuensi berikut ini. Bisa kita melihat tabel frekuensinya. Mata pelajaran yang disukai ada matematika, kimia, biologi, fisika, dan bahasa Indonesia dengan frekuensi 18, 8, 12, 7, dan 5. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran dalam persentase, pertama kita harus menghitung persentase untuk setiap nilainya. Setelah itu selesai, baru kita dapat membuat diagramnya. Jadi kita harus menghitung dulu, seperti pada rumusnya, frekuensi dibagi total dikali dengan 100%. Jadi bisa kita lihat di sini, untuk matematika itu 36%, untuk kimia itu ada di 16%, untuk biologi di 24%, dan seterusnya. Dan setelah kita membuat diagram lingkaran ini, hasilnya akan menjadi seperti ini setelah kita membuat diagram lingkaran tersebut. Kita bisa lihat bahwa matematika itu ada di 36%, kimia itu ada di 16%, biologi ada di 24%, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah diagram batang. Untuk diagram batang itu caranya sangat mudah. Kita hanya memerlukan sebuah bidang kartesius, dan pada sumbu X-nya kita bisa menempatkan setiap mata pelajaran, dan pada sumbu Y kita bisa menempatkan frekuensinya. Bisa kita lihat juga dari contoh yang berikut ini. Kita bisa melihat bahwa di sini ada matematika, di sini ada matematika, di sini kimia, gitu. Nah, dan di sini kita bisa melihat bahwa matematika itu ada di sekitar sini. Dan kita tahu kalau ini matematika itu frekuensinya adalah 18. Seperti demikian. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa kimia itu ada di sekitaran 7. Kita bisa lihat di sini ya, di sini sekitaran 7, dan juga di biologi di sini mungkin sekitaran 12 gitu ya, kita bisa melihat ini. Lalu untuk di fisika ini juga di sini kita bisa melihat semuanya dengan mudah. Nah, untuk Indonesia ini ada di frekuensinya ada di 5 seperti itu. Oke, untuk diagram selanjutnya kita tinggal merubah dari diagram batang saja, gitu. Jika tadi diagram batang itu kita membuat sebuah diagram yang menggunakan bar atau menggunakan persegi-persegi, di sini kita hanya butuh menggunakan titik dan garis. Gitu. Pada bidang kartesius seperti bidang ini, pada bidang ini kita tinggal menentukan ini matematika ada di sekitar 18, kita membuat titik di sini. Lalu untuk kimia itu kita membuat titik di sini. Biologi itu kita membuat titik di sini. Dan seterusnya. Lalu kita akan membuat garis dari titik ke titik. Seperti itu kurang lebih. Sekarang kita akan mempelajari soal penyajian data untuk data berkelompok. Data berkelompok artinya adalah data yang diringkas menjadi beberapa kelompok dengan rentang dan panjang kelas tetap. Biasanya banyaknya data itu cukup banyak, lebih dari 30. Penyajian data berkelompok biasanya itu berbentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang akan merangkum nilai dan frekuensi dari sebuah data. Dari tabel tersebut, kita dapat menemukan batas bawah,
batas atas, tepi bawah, tepi atas, panjang kelas, dan titik tengah. Batas bawah adalah nilai terkecil dalam sebuah interval. Batas atas adalah nilai terbesar dalam sebuah interval. Tepi bawah adalah batas bawah yang dikurangi 0,5. Tepi atas adalah batas atas yang ditambah 0,5. Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, lalu yang terakhir, titik tengah adalah panjang kelas dibagi 2. Dalam pembuatan tabel frekuensi, kita harus mengetahui panjang kelas terlebih dahulu dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurangin dengan data terendah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log jumlah datanya. Lalu dari situ kita bisa menemukan P, yaitu adalah R dibagi dengan K. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Kita bisa melihat di sini ada kolom interval. Nah, kolom interval ini adalah kolom kelas-kelasnya, dan kolom frekuensi ini adalah kolom untuk menentukan frekuensinya atau jumlahnya. Kita bisa lihat di sini ada kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita bisa lihat di sini ada 7 kelas yang bisa kita dapatkan pada data berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai histogram. Histogram adalah diagram batang yang saling berhimpit yang menyajikan data berkelompok. Pada bidang kartesius, sumbu X adalah interval tepi kelas, sedangkan sumbu Y adalah frekuensi. Contohnya akan kita melihat di slide berikutnya. Ini adalah contoh dari histogram. Kita bisa melihat dari graf berikut ini, kalau graf ini mirip seperti diagram batang, tetapi seperti diagram batang yang berhempitan gitu. Kita bisa melihat di sumbu X itu ada tepi kelasnya 10, 12, 14, dan 16. Lalu pada sumbu Y itu ada frekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang poligon, atau bisa disebut dengan poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan titik tengah dari setiap kelas. Jadi bentuknya mirip seperti diagram garis yang telah kita pelajari tadi. Nah, ini adalah contoh dari poligon. Poligon ini bisa kita lihat ya, mirip banget sih sama diagram garis. Oke, perbedaannya adalah perbedaannya itu akan terlihat pada saat poligon ini disatukan dengan histogram gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau nanti kita melihat saat poligon disatukan dengan histogram gitu. Nanti akan ada di contoh pada contoh soal. Agar lebih terbayang seperti apa sih perbedaan antara diagram batang dengan histogram, apa perbedaan antara poligon dengan diagram garis, kita akan mengerjakan soal. Contoh soalnya adalah, buatlah sebuah tabel distribusi frekuensi dari data nilai matematika siswa SMA. Oke. Pertama, kita harus menghitung dulu ada berapa data tersebut. Kita bisa menghitung bahwa dari sini sampai sini itu ada 5 kolom. Lalu kita harus menghitung barisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita tahu jumlah datanya adalah 30, 5 kali 6. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah untuk mengurutkan data tersebut. Gitu. Dari data tersebut tadinya acak, harus kita urutkan. Jadi bisa kita lihat di sini, saya sudah mengurutkannya. Di sini ada dari 23 sampai 100, ini adalah data nilai matematika SMA. Setelah diurutkan, kita dapat mencari panjang kelasnya. Kita memakai rumus yang tadi. R adalah angka terbesar, nilai terbesar, dikurangi dengan nilai terkecil. 100 dikurangi 23, itu sama dengan 77. Lalu kita harus mencari K. K itu 1 ditambah 3,3 dikali log dari jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 30. Dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa K itu adalah 6 setelah dibulatkan. Nah, kita sudah mengetahui R dan K. Kita tinggal menghitung P atau panjang kelasnya. Nah, rumusnya adalah R dibagi dengan K. Nah, bisa kita lihat di sini 77 dibagi dengan 6. Nah, hasilnya dibulatkan menjadi 13 di sini.
Yang bisa melihat hasilnya adalah 13. Setelah itu, kita dapat menentukan interval kelasnya. Interval kelas itu apa? Itu semacam jarak antar kelasnya gitu. Jadi kita bisa memulai dari angka paling kecil, yaitu 23. Lalu kita tambahkan dengan panjang kelas dikurangi 1. Gitu ya. Kita tambahkan 23 ini kita tambahkan dengan 13 kurang 1 gitu, atau ditambahkan dengan 12. Nah, kenapa harus dikurang 1? Nah, ini supaya si satunya ini nanti kita akan tambahkan ke hasilnya. Jadi hasil yang 35 ini akan kita tambahkan 1 untuk memulai kelas berikutnya. Oleh karena itu, di sini 36. Itu. Lalu kita melakukan semuanya untuk kelas selanjutnya. Jadi kelas kedua itu dari 36 sampai 48, kelas ketiga itu dari 49 sampai 61 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menentukan interval untuk setiap kelasnya. Nah, setelah kita menentukan kedua tadi, panjang kelas dan intervalnya, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Gitu ya. Sekali kita sudah membuat untuk intervalnya 23 sampai 35, 36 sampai 48 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung tuh jumlah nilai yang terdapat antara 23 sampai 53 itu ada berapa? Itu ada 1. Gitu. 36 sampai 48 itu ada berapa? Ini ada 2 gitu. Untuk lebih jelasnya, agar lebih jelasnya, kalian bisa untuk mungkin memundurkan video ini gitu, agar kalian bisa melihat datanya lebih lanjut. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi tersebut, kita bisa mengubah si tabel distribusi frekuensi tersebut menjadi histogram yang dicampurkan dengan poligon. Gitu. Kita membuat histogram ini dan poligon. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Jadi untuk histogram itu kita memakai tepi atas dan tepi bawah dari setiap kelasnya. Nah, dan kita juga bisa melihat di sini bahwa poligon ini kita bisa membuat poligon dari sebuah histogram. Kita tinggal menarik garis dari titik tengah setiap histogram. Kita tarik garis seperti garis berikut ini. Kita melihat titik tengahnya itu ada di sini. Kita dapat melihat titik tengahnya itu ada di sini. Oke. Lalu kemudian itu ada titik tengahnya di sini. Kita bisa menarik garisnya begitu saja. Seperti itu. Jadi itu cara membuat histogram dan poligon gitu. Seperti itu. Demikian pengajaran untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.